Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Nah, kemurahan hati atau bermurah hati itu artinya beramal atau berdana. Berdana adalah sifat luhur yang dikembangkan oleh siapa saja. Berdana berbuat dharma kepada orang lain tanpa pamrih. Pada saat kamu melakukan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, katakan dalam hati, semoga mereka dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia. Lakukan selalu di saat kamu berbuat baik, sehingga batin kita menjadi terlatih senang berdana. Dalam berdana, diri kita diliputi keyakinan, welas asih, ketulusan hati, dan tepat waktu. Berdana atau memberi sesuatu kepada yang kita beri, sekali lagi kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Dana diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak Bapak sekalian, berbicara tentang kemurahan hati, Bapak punya cerita tentang burung pelatuk yang berjiwa besar. Ceritanya begini anak-anak. Pada suatu hari, burung pelatuk sedang terbang ke sana kemari. Dilihatnya seekor singa yang sedang menderita kesakitan. Jiwa sosial muncul dari dalam diri burung pelatuk untuk meringankan sakit singa itu. Burung pelatuk itu tidak takut kepada binatang lain, bahkan terhadap singa. Ia tidak gentar. Dihampirinya singa itu, dan dengan penuh rasa kasihan ia bertanya, apa sebabnya singa itu kesakitan? Hai singa, kenapa kamu? Jawab singa, ketika makan sebuah tulang tajam telah menusuk kerongkonganku dan tidak dapat ku keluarkan lagi. Bukan alang-kepalang sakitnya. Nah, kesempatan ini dilakukan pelatuk untuk melakukan dharma baktinya. Disuruhnya singa itu oleh burung pelatuk untuk membuka moncongnya lebar-lebar. Kemudian ia terbang untuk mencari sebilah kayu. Bilah itu diletakkannya di antara gigi atas dan gigi bawah singa. Dengan demikian, moncongnya tetap ternganga. Dengan sangat berhati-hati, ia masuk ke dalam moncong singa. Tulang itu dipatuknya perlahan-lahan, lama-kelamaan dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa itu. Alangkah senangnya hati singa itu karena terlepas dari kesakitan. Demikian juga burung pelatuk itu sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Singa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada burung pelatuk. Kemudian mereka berpisah. Lama sesudah peristiwa itu, terjadi peristiwa burung pelatuk itu sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan.
Karena ia tidak makan serangga atau binatang-binatang kecil lainnya, sukarlah baginya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang terbang ke sana kemari mencari makanan, tiba-tiba dilihatnya sang singa yang pernah ditolongnya dulu. Singa itu sedang makan paha kijang yang baru saja diterkamnya dengan lahap. Burung pelatuk itu menghampirinya. Pikirnya ia akan diberikan serpian-serpian daging untuknya. Tetapi dasar singa itu tidak tahu balas budi. Apa yang terjadi? Nah, singa itu terus saja makan, pura-pura tidak tahu dan tidak kenal kepada burung pelatuk itu. Walaupun bukan wataknya untuk meminta-minta, tetapi karena tidak kuat lagi menahan lapar, terpaksa ia berbuat demikian. Karena rakusnya, singa sedikit pun tidak ada niat untuk membagi makanan kepada yang lain, tidak pula kepada burung pelatuk yang pernah menolong dia. Dengan kasar, singa itu berkata, "Pergilah kamu dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan kumakan pula." Bukan main malu burung pelatuk itu. Bukan karena permintaannya ditolak, tetapi karena tabiat singa itu kasar dan sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih. Maka, dengan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun, burung pelatuk terbang. Di langit, ia berjumpa dengan dewa hutan yang mendengar semua kejadian yang menimpanya. Ia kecewa burung pelatuk tidak memberi hukuman kepada singa. Tetapi, perbuatan demikian tidak sesuai dengan wataknya. Berkatalah ia kepada dewa hutan, "Janganlah mengharap imbalan dalam berbuat baik. Dapat menolong orang lain adalah bentuk kebahagiaan." Dewa hutan memuji burung pelatuk akan kata-katanya yang berbudi dan membuat ia menghormat kepadanya. Nah, itulah tadi anak-anak cerita dari seekor burung pelatuk yang berjiwa besar. Nah, jadi pesan Bapak kepada anak-anak sekalian, sekali lagi, lakukanlah perbuatan beramal atau berdana dengan keikhlasan hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan selalu berjiwa besar dalam menghadapi segala masalah yang menimpa pada diri kita. Anak-anak sekalian, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini itu dulu. Kita sambung lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.